Kemudian selanjutnya ikhwah, kita lanjutkan ya kisah tentang sahabat yang lain, yaitu Umar bin Wahab. Ini juga terjadi pada masa Umar bin Khattab ya. Dan pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, laqad ghada Umar bin Wahb bin ahabbu ilayya min ba'di abna'i. Umar bin Wahab telah berubah ya, menjadi orang yang aku cintai ya, lebih aku cintai dibandingkan ya min ba'di abna'i, dari sebagian anak-anakku. Maksudnya ya, Umar bin Khattab pun sangat mencintai Umar bin Wahab ini. Bagaimana kisah sehingga Amirul Mukminin ya sangat mencintai Umar bin Wahab? Nah, dikisahkan di sini bahwasannya ketika selesai peperangan Badar ya, yang mana kita ketahui perang Badar ini dimenangkan oleh siapa? Pasukan kaum muslimin ya. Maka di sini Umar bin Wahab termasuk orang yang selamat ya, karena pada saat itu masih berada dalam barisan orang-orang kafir ya. Akan tetapi anaknya ya, yaitu Wahab ya, nama anaknya Wahab sama seperti nama ayahnya, itu ditawan oleh kaum muslimin di Madinah ya. Maka Umar bin Wahab ini sangat khawatir sekali kepada anaknya yang ada bersama siapa? Kaum muslimin di Madinah dalam posisi sebagai tawanan. Oke, maka ketika suatu pagi ya, Umar bin Wahab ini ya untuk tawaf di sekitar masjid, dan dia berjumpa dengan Sofwan bin Umayyah ya, berjumpa dengan Sofwan bin Umayyah. Maka keduanya ya berbincang-bincang, kemudian ya bercerita tentang bagaimana ya kekalahan pada perang Badar ya. Maka termasuk di sini Umar bin Wahab mengatakan sungguh sangat prihatin, termasuk anaknya menjadi tawanan ya. Oke, maka di sini Sofwan bin Umayyah mengatakan ya, sebelumnya di sini Umar berkata kepada Sofwan ya, Umar berkata kepada Sofwan bin Umayyah, karena memang keduanya tadi sudah ya bercerita-cerita, intinya ya sungguh sangat menyesali kekalahannya pada perang Badar ini ya. Maka Umar mengatakan kepada Sofwan ya, Rabbul Ka'bah ya, demi ya Rabb pemilik Ka'bah, laula duyunun alayya laisa indi ma aqdiha bihi wa ayalun akhsha alaihim ad-daya'a min ba'di lamadaitu ila Muhammadin wa qatatuhu ya. Kalau sekiranya bukan karena hutang yang aku miliki yang tidak mungkin aku melunasinya, begitupun kalau bukan karena anak-anak dan keluarga ya yang aku khawatirkan mereka akan ya kelaparan ya, maka niscaya aku akan pergi menjumpai Muhammad ya, wa qataltuhu, dan aku akan membunuhnya ya, wa hasamtu amrahu, intinya ya akan ya membunuh siapa? Rasulullah. Maka Sofwan bin Umayyah ya mengatakan apa? Menjawab dari ucapan Umar bin Wahab ini dengan keberaniannya tadi. Baiklah kalau begitu, ij'al dainaka kullahu alayya. Kalau gitu baiklah, hutang yang ada yang kamu miliki biar aku yang lunasi semuanya ya. Begitupun juga anak-anak dan keluargamu itu akan ada bersamaku ya. Aku jamin kehidupan mereka ya selama aku masih hidup ya, karena memang aku memiliki harta yang cukup banyak, kata Sofwan
ya, dan bisa mencukupi ya kehidupan keluargaku dan juga ya keluargamu. Maka Umar mengatakan, "Idzan, baiklah kalau gitu aku akan menjumpai Muhammad dan membunuhnya." Maka Umar bin Wahab mempersiapkan dirinya untuk menuju Madinah menjumpai Rasulullah SAW. Ya, dan tentu dalam hatinya dapat dendam yang sangat berkesumat, ingin ya betul-betul menaikkan keinginannya membunuh Rasulullah SAW. Nah, ketika singkat cerita sudah sampailah Umar bin Wahab ini di Madinah, ya. Bahkan di sini disebutkan dekat dengan masjid, ya, Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah. Dan otomatis ketika sudah di Masjid Nabawi sudah dekat dengan kediaman Rasulullah. Dan pada saat itu, ya, para sahabat termasuk di dalamnya adalah Umar bin Khattab sedang berbincang-bincang, ya, sedang menceritakan bagaimana kemenangan ya ketika perang Badar dekat dengan Masjid Nabawi tadi. Dan ketika itu Umar bin Khattab melihat ada orang yang datang, dan ternyata itu adalah siapa? Umar bin Wahab, ya. Maka Umar bin Khattab langsung memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya Umar bin Wahab telah tiba. Dan Umar bin Khattab langsung menjumpai siapa? Umar bin Wahab tadi, ya. Oke. Maka Umar bin Khattab ketika berjumpa dengan tadi Umar bin Wahab mengatakan, "Nah, apa yang kau inginkan?" Tentu Umar bin Wahab mengatakan ingin menjumpai Rasulullah. Maka ya dengan ya tanpa ada perlawanan tentu Umar bin Wahab ya diam saja, padahal ya dengan membawa pedang tentunya dia ya ingin membunuh Rasulullah. Tapi ketika berhadapan dengan Umar ya dia berbuat banyak. Bahkan Umar bin Khattab menarik baju kerah dari siapa? Umar bin Wahab ini sampai di hadapan Rasulullah. Ya. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar, "Atliqhu, lepaskan dia." Maksudnya enggak usah lagi dipegang kerah bajunya, ya. "Atliqhu ya Umar." Maka Umar pun melepaskannya. "Istakhir anhu," mundur lagi, ya. Rasulullah memerintahkan Umar untuk mundur sedikit. Ketika Umar bin Khattab pun akhirnya mundur, maka Rasulullah memerintahkan apa? Kepada Umar bin Wahab, "Udnu ya Umar." Dekat lagi sini, wahai Umar. Maka setelah mendekat, Umar bin Wahab mengatakan, "An'im sabahan." Ya. Ini adalah penghormatan atas salam atau tahiyah ya, selamat atau ya, salam ya, yang biasa diucapkan oleh orang-orang kafir. "An'im sabahan," selamat pagi. Rasulullah menjawab ya, "Akramanallah bi tahiyyatin khair min tahiyyatika." Allah telah memuliakan kami dengan salam yang lebih baik daripada salam kalian itu. Ya. Dan itu adalah apa? Tahiyyatu ahlil jannah, salamnya ahli surga. Nah, intinya di sini Rasulullah bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Ya, kepada siapa? Umar. Maka Umar bin Wahab mengatakan, "Aku ingin kau membebaskan tawanan-tawanan ya orang-orang Quraisy, termasuk diantaranya adalah anak dari siapa? Umar bin Wahab itu." Maka Rasulullah bertanya, ya, "Jadi kalau hanya itu yang kau inginkan, apa ya sebab engkau membawa pedang?" Ya. Maka Umar bin Wahab mengatakan, "Apalah pedang ini, gak ada gunanya, ya. Karena meskipun kami bawa pedang pada perang Badar kami kalah juga, gak ada gunanya lagi pedang ini." Intinya ngeles ya. Padahal dia ingin membunuh siapa? Rasulullah dengan pedangnya itu. "Usduqni, jujur saja kepadaku, apa yang kau inginkan dengan kau datang menemuiku di Madinah ini?" kata Rasulullah. "Itulah yang aku inginkan. Aku datang hanya ingin membebaskan tawanan." Maka Nabi SAW menjawab, "Tidak. Tapi engkau bersama Sofwan telah berbincang-bincang di dekat Ka'bah. Maka kalian berdua
bincang-bincang tentang kekalahan pada perang Badar. Dan engkau mengatakan kepada Sofwan, kalau sekiranya bukan karena hutang yang aku miliki yang tidak bisa aku lunasi, dan kalau bukan karena keluarga yang aku takutkan akan kelaparan, maka aku akan membunuh Muhammad. Ya. Dan akhirnya Sofwan menanggung semua itu, melunasi hutang-hutangmu dan menanggung ya keluargamu. Ya. Wallahu a'ilun bainaka wa baina dzalik, dan Allah yang akan menjadi penghalang antara dirimu dengan apa yang engkau inginkan itu. Maka Umar bin Wahab pun bingung. Ya. Tahu dari mana ini? Ya. Aku dengan Sofwan berdua-dua saja di situ, enggak ada lagi yang tahu. Ya. Maka seketika Umar bin Wahab menyatakan diri masuk Islam. Ya, menyatakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu annaka la Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau betul-betul adalah Rasulullah. Ya. Dan dia katakan, kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bi. Kami telah mendustakan apa yang datang kepadamu, ya, dari berita dari langit, maksudnya wahyu, ya. Lakin khabari ma Safwan bin Umayyah lam ya'lam bihi ahadun illa nawahu. Ya. Bahwasanya aku dengan Safwan berbincang-bincang ini enggak ada lagi yang tahu. Ya. Wallahi laqad ayqantu annaka ma ataka bihi Allah, dan demi Allah aku yakin bahwasannya yang memberitahukan kejadianku bersama Sofwan ini kepadamu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia pun bersyukur akhirnya bisa mendapatkan hidayah masuk Islam, ya. Nah, maka Rasulullah SAW pun berkata kepada para sahabat yang ada di majelis pada saat itu, ya, faqihu akhakum fi dinihi wa 'allimuhu al-Quran wa atliqu asirahu. Nah, ajari saudara kalian ini tentang urusan ya Islam ini, dan ajarkan dia Al-Quran dan bebaskan tawanannya, yaitu anaknya tadi. Ya, maka ya kaum muslimin sangat berbahagia dengan keislaman siapa? Umar bin Wahab ini. Ya, sehingga Umar bin Khattab sekalipun dia berkata, la khinzirun kana habu ilayya min Umar bin Wahab hina qadima ala Rasulillah. Ya, bahwasanya babi lebih aku sukai daripada Umar bin Wahab ketika dia datang ingin menjumpai Rasulullah. Wa huwal yaum ahabbu ilayya min ba'di abnai. Kan tapi hari ini ya, sejak sekarang dia lebih aku cintai dibandingkan dari sebagian anak-anakku. Kata Umar bin Khattab ya kepada siapa? Umar bin Wahab ini. Nah, maka Umar bin Wahab ketika sudah menyatakan diri masuk Islam, dia pun dengan gigih ya belajar Islam, ya. Dan akhirnya dia pun banyak juga menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Dan adapun Safwan bin Umayyah yang ada di Mekah, nah, dia masih berandai-andai, masih bermimpi bahwasanya Umar bin Wahab telah membunuh Rasulullah. Maka dia menyebarkan berita kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Ya, dia mengatakan absyiru binabain azim ya'tikum qariban fayunsikum waqata badrin. Ya, berbahagialah kalian ya dengan ya, kedatangan berita nanti yang sungguh sangat besar, ya. Yang mana dengan berita ini akan melupakan kekalahan kalian pada perang Badar. Nah, itu yang diharapkan adalah berita bahwasannya Umar bin Wahab telah membunuh Rasulullah, ya. Maka gitu lama menunggu siapa? Safwan bin Umayyah ini menunggu siapa? Sahabatnya tadi Umar bin Wahab, kok enggak pulang-pulang ini, ya. Maka dia pun sudah mulai galau ini. Kemana ini Umar bin Wahab? Enggak pulang-pulang, ya. Sampai akhirnya dia mencari-cari berita, ya, kepada orang yang sedang dalam perjalanan, ya. Dia cari-cari berita bagaimana, apakah ada berita tentang Umar bin Wahab? Nah, enggak ada yang tahu. Sampai akhirnya ada yang mengatakan kepadanya bahwasannya Umar qad aslam. Umar telah masuk Islam. Ya, fa nazala alaihi al-khabar nuzul as-sa'iqah. Maka seketika dia mendengar berita itu seperti dia tersambar petir di siang hari. Berita yang sungguh sangat ya, mengagetkannya. Karena dia yakin Umar bin Wahab ini enggak akan tergoda untuk masuk Islam. Walaupun ya, kalau aslama jami'u man ala zuhril ard. Walaupun semua yang ada di muka bumi ini masuk Islam. Safwan yakin awalnya.
Umar bin Wahab ini nggak akan masuk Islam. Ya, maka ya seketika Umar bin Wahab itu terus ya pelajari agama Islam ya bersama Rasulullah di Madinah, dan juga akhirnya dia tahafadz ma tayassara min kalami rabbih, hafalkan dia beberapa ayat-ayat Al-Qur'an sampai akhirnya dia meminta izin kepada Rasulullah ya. Dia katakan bahwasannya aku telah lama ya tinggal bersama Rasulullah ya di mana, di Madinah ini. Sudah dia mendapatkan apa? Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang dia hafalkan ya. Dia katakan dia minta izin kepada Rasulullah untuk kembali pulang ke Madinah, ke Mekah ya. Li'adnu Quraisyan ilallah, untuk ya mengajak orang-orang Quraisy masuk Islam. Nah, maka dia katakan fa in qabilu minni fa ni ma fa'alu. Kalau sekiranya mereka menerima dakwahku ini masuk Islam, maka itu tentu hal yang baik ya. Kan tapi kalau mereka menolak untuk masuk Islam ya, adaituhum fi dinihim kama kuntu udhiya ashab Rasulillah, maka aku akan menyiksa mereka sebagaimana aku dulu ya menyiksa para sahabatmu ketika masuk Islam ya. Maka Rasulullah pun mengizinkan siapa? Abdullah mengizinkan Umar bin Wahab untuk ya kembali ke mana? Ke Mekah. Dan dia langsung ya datangi rumah sahabatnya dulu, yaitu Sofwan bin Umayyah, dan dia katakan, "Ya Sofwan, innaka lasayyidun min sadati Makkah." Wahai Sofwan, sungguhnya engkau ini adalah ya pemimpin di antara pemimpin-pemimpin yang ada di kota Mekah ini. Aqilun min uqala ya Quraisy, orang yang berakal, maksudnya yang cerdas ya, di antara orang-orang yang cerdas di bangsa Quraisy ini. Ya. Aftara an hadha alladhi antum alaihi min ibadatil ahjar wa dhabhi laha yasihu fil aqli an yakuna dinan. Apakah yang kalian selama ini lakukan dari mulai ya menyembah batu-batu, kemudian menyembelih hewan yang dipersembahkan untuk mereka, hal yasihu fil aqli, akal itu bisa menerima ya itu sebagai apa? Sebagai agama. Nah, ini intinya pertanyaan yang apa? Yang merendahkan sebetulnya ya. Kalian punya akal, kenapa batu disembah gitu ya. Amma ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Adapun saya bersaksi bahwasannya ya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Ya, depan sahabatnya tadi, yaitu Sofwan bin Umayyah. Maka Umar bin Wahab ya tinggal di Mekah tadi, kemudian menyeru atau mengajak ya orang-orang yang ada di Mekah untuk masuk Islam, sampai akhirnya banyak yang masuk Islam di tangan siapa? Umar bin Wahab ini. Ya. Naam, ajazalallahu mathwabata Umar bin Wahab wa nawwara lahu fi qabrih. Nah, semoga Allah membalas ya dengan balasan yang banyak kepada Umar bin Wahab dan memberikannya cahaya di kuburnya. Alhamdulillah ya, dua kisah kembali kita ulas ya, dari mulai tadi kisah Abdullah bin Hudzafah yang mendapatkan kesempatan yang langka ya, bisa berjumpa langsung dengan ya dua penguasa dunia pada saat pada masa Nabi bersama Kisra ya, raja Persia, dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan Kaisar Romawi. Dan kedua adalah Umar bin Wahab ya, adalah sahabat yang sebelum masuk Islam dia ya sangat benci sekali kepada Islam. Bahkan ya banyak para sahabat Nabi yang disiksa oleh Umar bin Wahab. Tapi atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara tadi ya, kisah yang dia lakukan bersama Sofwan, pembicaraan yang dia anggap tidak ada yang tahu kecuali mereka berdua.
Tapi Nabi SAW bisa mengetahuinya, padahal Nabi berada di Madinah yang jaraknya jauh sekali, ya. Dan pada saat itu nggak ada CCTV juga mungkin, ya, yang bisa memantau. Tapi ya ini adalah mukjizat, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah. Dan dengan itulah hidayah Allah turun kepada Umar bin Wahab. Nah, alhamdulillah, dua kisah lagi. Insyaallah kita lanjutkan kisah selanjutnya pada temuan yang akan datang, dan mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bisa, ya, kita ambil pelajaran. Di antaranya adalah pertama tadi kisah dari Umar bin Wahab, ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar, ya, meskipun ya sudah jadi apa istilahnya, termasuk orang yang baru masuk Islam, ya, pada setelah perangan Badar, dan tentu usianya sudah tidak muda lagi, tapi tetap, ya, dia Umar bin Wahab tetap berusaha untuk, ya, mempelajari agama Islam ini, dan bahkan bisa menghafalkan, ya, ayat-ayat Al-Quran atas bimbingan dari para sahabat yang lain. Nah, qul qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.